jumpa pers di PWI Kalimantan Selatan. Kita akan menyampaikan hari ini tentang kegiatan pelaksanaan UKW. Jadi saya akan menyampaikan tentang UKW itu apa, latar belakang, dan bagaimana dengan UKW itu sendiri. Baik, sebelumnya tadi sudah disampaikan, nama saya adalah Toto Farudin, jabatan sebagai sekretaris di PWI Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam keseharian saya adalah wakil direktur di Radar Banjarmasin. Jadi teman-teman, UKW itu adalah uji kompetensi wartawan. Jadi sejarahnya UKW ini lahir dari Piagam Palembang di tahun 2010 kalau tidak salah, di mana masyarakat pers Indonesia dari berbagai macam organisasi profesi wartawan maupun organisasi perusahaan pers itu bersepakat bahwa harus ada instrumen yang digunakan untuk membuat aturan tentang bagaimana kita menyatakan atau menetapkan seorang wartawan itu secara profesional. Nah, dalam Piagam Palembang itu yang merupakan kesepakatan dalam Hari Pers Nasional tahun 2010 itu, nah, itu juga dinyatakan bahwa selain wartawan harus ada juga kesepakatan tentang bagaimana perusahaan pers itu dinyatakan sebagai perusahaan media, maka dia harus dinyatakan terverifikasi. Nah, 1 tahun setelah kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan Piagam Palembang, Dewan Pers kemudian 1 tahun kemudian, berarti di 2011 ya, itu memulai tahapan proses pelaksanaan uji kompetensi wartawan, termasuk verifikasi perusahaan pers. Nah, ini berjalan beriringan. Nah, kita bicara tentang UKW. Nah, UKW itu sendiri dirumuskan ada 10 mata uji. Nah, kemudian ada 3 jenjang yang digunakan. Jadi untuk jenjang pertama adalah jenjang muda. Jenjang muda ini biasanya peserta uji bagi para wartawan yang sudah melaksanakan aktivitas dan tugas jurnalistik sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan berturut-turut. Jadi hanya wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik selama 6 bulan berturut-turut yang bisa dan boleh mengikuti uji kompetensi jenjang wartawan muda. Kemudian ada lagi jenjang wartawan madya. Jenjang wartawan madya adalah jenjang wartawan yang diikuti dengan posisi dan jabatan biasanya sebagai redaktur. Nah, di sini mereka akan diuji dalam kapasitas sebagai redaktur untuk dilihat kompetensi, pengetahuan, dan skillnya tentang bagaimana mengedit berita, kemudian menentukan layak siar, kode etik, dan lain sebagainya. Baru yang 3 itu adalah jenjang utama. Nah, jenjang utama ini untuk wartawan yang sekurang-kurangnya sudah melakukan aktivitas jurnalistik paling tidak itu sekitar 5 tahun. Nah, yang utama ini 5 tahun dan dia memiliki jabatan sebagai sekurang-kurangnya sebagai redaktur pelaksana atau pemimpin redaksi atau pemilik perusahaan. Nah, di sini pemegang kompetensi utama ini tidak lagi bicara soal teknis, tapi soal kebijakan. Misalnya bagaimana dia seorang pemimpin redaksi bisa menilai dan menentukan isu publik yang mana yang paling baik, paling tinggi nilai beritanya, apa kebijakan perusahaan kaitannya dengan kepentingan publik dan lain sebagainya. Jadi ini lebih ranah pada kebijakan. Jadi kalau saya review, yang muda ini bicara dengan keterampilan teknis menulis dan membuat berita. Yang madya ini adalah keterampilan dan kompetensi teknis terkait dengan editing dan berita yang siar. Tapi kalau yang utama itu kompetensi dan keterampilan pada jenjang sebagai pengambil kebijakan di sebuah perusahaan pers atau perusahaan media. Nah, kalau yang muda tadi minimal sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut sudah menjadi wartawan, kemudian yang madya sekurang-kurangnya 3 tahun menjadi wartawan, dan yang utama itu sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi muda, madya, dan utama. Nah, sejak pertama kali UKW dilaksanakan dan disepakati dilaksanakan di 2011 setelah kesepakatan 2010 Piagam Palembang, ya, khususnya PWI Kalimantan Selatan sampai saat ini itu sudah melakukan uji kompetensi dari 2011 sampai sekarang itu ada sekitar 20 angkatan. Nah, dari 20 angkatan itu kita sudah menghasilkan wartawan yang dinyatakan berkompeten itu kurang lebih 400 orang. Gitu. Nah, jadi PWI Kalimantan Selatan sudah menghasilkan sekitar 400 wartawan berkompeten dalam 20 angkatan UKW. Nah, yang lebih
bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa, bisa dikatakan sebagai bentuk prestasi dan nilai lebih dari PWI Kalimantan Selatan. Selama melaksanakan uji kompetensi wartawan, kita tidak pernah melakukan pungutan kepada peserta uji. Nah, sementara di daerah lain itu ada yang diminta. Setiap jenjang itu ada yang sampai 1 juta, 1,5 juta sampai 2 juta. Karena memang untuk melakukan uji kompetensi wartawan ini biayanya tidak murah ya teman-teman. Karena di situ ada komponen administratif, kemudian penguji, operasional dan lain sebagainya. Nah, kalau dinilai dengan jumlah angka itu rata-rata per orang atau per peserta itu di angka sekitar 3,5 juta sampai 5 juta. Dan kita tidak pernah melakukan pungutan sebesar pun kepada peserta uji yang digelar oleh PWI Kalimantan Selatan. Kenapa UKW menjadi penting? Karena ini kesepakatan oleh Dewan Pers bersama seluruh masyarakat pers di Indonesia untuk membentuk satu kesepahaman. Harus ada instrumen yang digunakan sebagai parameter untuk menilai dan mengukur siapa sih wartawan yang profesional dan bermartabat. Karena di era keterbukaan informasi, di era kemerdekaan pers saat ini tidak ada lagi batasan, tidak ada regulasi yang mengikat secara formal dan secara aturan hukum bahwa seorang wartawan itu harus melalui tahapan-tahapan itu tidak ada. Tapi karena keterbukaan ini yang membuat semua orang lalu kemudian bisa mengambil peran atau menunggangi kemerdekaan pers ini dengan ikutan menjadi seorang wartawan. Jadi pada akhirnya ini profesi yang terbuka, siapapun bisa mengaku sebagai wartawan. Nah, dampaknya adalah kemerdekaan pers yang kebablasan ini membuat semua orang bisa mengklaim diri wartawan tapi tidak dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan baik secara teknis maupun secara aturan-aturan hukum pers seperti kode etik dan segala macam. Sehingga pada saat melakukan tugas jurnalistik mereka cenderung mengabaikan prinsip-prinsip pers itu sendiri seperti taat dan patuh dengan kode etik dan lain sebagainya. Nah, kesepakatan itulah yang kemudian dituangkan dalam Piagam Palembang, perlu satu instrumen namanya uji kompetensi wartawan. Nah, ini adalah ikhtiar dari masyarakat pers di Indonesia untuk menjaga marwah dan kemerdekaan pers. Artinya, masyarakat pers yang memiliki hak kemerdekaan pers harus menjaga kemerdekaan itu sendiri dengan cara menjaga agar pelaku jurnalisme itu bekerja dalam koridor etik, koridor hukum. Maka salah satu parameter yang digunakan tadi adalah uji kompetensi wartawan, bahwa agar mereka dinyatakan memiliki kompetensi itu harus mengikuti serangkaian. Nah, jadi itu tujuan UKW ini, artinya menjaga kemerdekaan pers dengan harapan agar kemerdekaan pers ini dengan dijaga melalui peningkatan kompetensi wartawan yang taat dan patuh terhadap kode etik dan aturan-aturan hukum yang menyangkut undang-undang pers dan peraturan-peraturan lainnya dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Itu harapannya, dan ini yang kita kejar di PWI, agar di Kalimantan Selatan ini para jurnalisnya yang sudah dinyatakan berkompeten bisa bekerja melaksanakan tugas jurnalistik di lapangan dengan memegang teguh kode etik sehingga menghasilkan produk jurnalistik dan pemberitaan yang berkualitas, kritis, berkualitas, tetapi juga berada pada koridor etik yang tidak menjadikan profesi ini sebagai alat kepentingan kelompok, pribadi atau golongan. Oke, 10 menit saja. Ya. Nah, begitu kawan-kawan gambaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Toto. Ya, ada beberapa hal substansial tadi yang dijelaskan ya, mulai dari gagasan awal, kompetensi wartawan, kemudian bagaimana roh dari pelaksanaan uji kompetensi itu, lalu kemudian di Kalsel juga bagaimana penerapan. Oke, silakan, ada 3 orang belum dengan 1, 2, 1 lagi, 3. Oke, silakan. Pak, izin bertanya, kita yang mengikuti ujian UKW yang belum berkompeten itu tuh mengikuti selanjutnya itu berapa bulan atau berapa tahun kemudian, Pak? Oke. Itu aja, Pak. Oke, 1, silakan, 2. Izin perkenalkan, nama saya Ahmad Alfianur dari harian Radar Banua.com.id. Izin bertanya, bagaimana cara PWI Kalsel mensiasati ini? Tadi kan diungkapkan bahwa untuk UKW ini perlu biaya yang sangat besar di daerah lain. Nah, untuk PWI Kalsel sendiri seperti apa sih nih mensiasatinya? Saya Rosa dari katnews.id.
yang ingin saya tanyakan adalah apakah seorang jurnalis atau wartawan itu harus mengikuti step by step, kan ada muda, media dan utama. Apakah bisa untuk langsung lompat mengingat dia mungkin jenjangan pengalamannya sudah banyak, atau harus mengikuti dari tahapan awal? Terima kasih. Oke, silakan dijawab dulu. Oke, yang pertama ya, bagaimana seseorang yang mengikuti UKW dan dinyatakan belum berkompeten, lalu kemudian bolehkah masih mengikuti? Boleh, tetapi ada batas waktu minimal 6 bulan. 6 bulan kemudian dia bisa mengikuti untuk menjadi peserta baru, karena setiap UKW ini kan ada pencatatan berkas yang masuk dalam database Dewan Pers. Jadi database itu akan mencatat nama seorang peserta yang sudah masuk, dan apabila hasilnya dinyatakan berkompeten, dia akan lulus sebagai wartawan berkompeten. Tapi kalau belum, dia akan tercatat namanya. Jadi kalau dia masuk lagi, sistem akan otomatis menolak bahwa oh ini belum berkompeten dan belum mencapai 6 bulan. Jadi sistem akan secara otomatis menolak, mereject biasanya. Tapi kalau sudah lewat 6 bulan, dia akan otomatis bisa masuk minimal 6 bulan. Oke, pertanyaan kedua ya, terkait dengan masalah pembiayaan. Nah, ini yang membuat PWI Kalimantan Selatan ini di mata teman-teman media dari bukan media, pengurus PWI se-Indonesia menjadi pilot project. Kita menjadi pilot project bahwa PWI Kalsel ini kok bisa dan mampu membiayakan secara mandiri. Tapi itu bukan berarti dari PWI-nya, bukan. Kita selama ini membangun relasi dan hubungan yang harmonis dengan stakeholder yang berkepentingan dengan pers di Kalimantan Selatan. Siapa itu? Pemerintah daerah, termasuk itu pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Kemudian stakeholder menyangkut dunia bisnis, usaha, BUMN dan segala macam. Mereka adalah mitra kita di PWI Kalimantan Selatan yang memberikan support secara finansial sebagai katakanlah sponsor ya, untuk mendorong mereka, karena berkepentingan juga agar menghasilkan wartawan-wartawan yang berkompeten, dan harapannya dengan wartawan berkompeten maka bisa menciptakan satu kondisi yang kondusif bagi usaha bisnis maupun pemerintahan. Jadi kita sangat harmonis dan didukung sepenuhnya. Ada pertanyaan apakah nanti akan menimbulkan kemandulan kritis? Tidak ada sama sekali. Jadi ini dua relasi yang berbeda dalam tugas fungsi wartawan. Artinya tetap kritis, tetapi tentu kritisnya tidak lagi membabi buta, tapi berdasarkan koridor etik. Nah, inilah harapannya dengan UKW ini. Kritis tetapi tidak lagi membabi buta, tetapi kritis berdasarkan koridor etik. Nah, seperti itu. Yang ketiga tadi pertanyaannya terkait dengan Tentang boleh nggak step-stepnya tuh? Oke, baik. Nah, dulu pertama kali ketika UKW ini digelar di tahun 2011, tidak ada ketentuan bahwa itu dimulai dari jenjang muda, madya, utama. Semua orang selama persyaratan administrasinya terpenuhi, misalnya dinyatakan berpengalaman sudah 5 tahun dan jabatan di medianya adalah pemret, minimal redaktur pelaksana, boleh langsung ke utama. Ya, dulu, tetapi kemudian kalau tidak salah saya di 2014 apa di 2015, saya lupa persis, mungkin di 2015 kali ya, itu tidak boleh lagi. Nah, jadi sekarang semuanya harus dimulai dari jenjang bertahap muda, madya, utama. Jadi walaupun sudah senior, walaupun sudah memegang jabatan pemret, walaupun sudah memegang posisi yang strategis di perusahaan media, tetap dia harus memulai dari awal sebagai wartawan muda. Nah, itu kalau nggak 2015-2016, anggaplah 2015. Nah, sehingga sekarang semua wartawan, apapun jabatannya, berapapun lama pengalamannya dan berapa jadi wartawan itu tetap harus dimulai dari jenjang muda. Nah, itu dimulai dari 2015. Tapi sebelumnya di awal mulai 2011 UKW ini dilaksanakan, itu bisa langsung masuk pada posisi utama, madya atau muda dengan syarat administrasi yang sudah ditentukan tadi. Oke, sudah. Silakan 3 berikutnya. 1, 2, 3 ya. Silakan. Izin saya bertanya, saya Ismail dari radarbanua.co.id. Saya ingin mempertanyakan terkait ini, apakah ada sanksi bagi pewarta yang tidak mengikuti ujian ini sendiri, kemudian bagi medianya sendiri yang terhubung dengan si pewarta tadi bagaimana sanksinya? Oh ya, Sanksi. yang kedua. Tadi kan sempat perkenalkan Ulur Nia dari Megapolis. Tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang dampaknya tidak mengikuti. Ini kan bersangkutan juga langsung. Oke. Dampaknya karena tidak mengikuti UKW. Apakah
sanksi atau pemberatan misalkan seperti wartawan yang bilang kaleng-kaleng atau sabun gitu, bagaimana cara menindaknya atau memberikan arahan atau pembinaan? Izin Bang, saya dari nama Ahmad Kuswandi dari dalstudio.com. Untuk UKW sendiri Bang biasanya dilaksanakan berapa tahun sekali? Oke, langsung saya jawab ya. Dari yang pertama ya, bagaimana wartawan yang tidak mengikuti UKW. Pada dasarnya seperti itu. Jadi gini kawan-kawan, kenapa UKW ini saya katakan penting dan kenapa PWI Kalimantan Selatan serius mendorong agar UKW ini terus dilaksanakan agar wartawan berkompeten, karena teman-teman, Dewan Pers sudah membuat dan mengedarkan surat edaran kepada seluruh stakeholder pemerintahan, kepada instansi, kepada lembaga publik ya yang sering berinteraksi dan berhubungan dengan media. Surat edaran itu menyatakan bahwa disarankan untuk menerima dan melayani proses dan aktivitas wawancara hanya kepada wartawan yang sudah dinyatakan berkompeten. Artinya apa teman-teman? Selama kita belum dinyatakan kompeten, siapapun narasumber yang menerima wartawan, dia memiliki hak, diperbolehkan untuk menolak. Jadi tidak ada lagi alasan yang katakan, oh saya wartawan, saya dilindungi undang-undang. Artinya kalau saya ditolak, saya dihalang-halangi haknya dan lain sebagainya. Tidak bisa lagi, karena Dewan Pers sebagai lembaga independen yang disepakati dibentuk oleh Undang-Undang Pers itu sudah membuat surat edaran hanya melayani dan menerima wawancara kepada wartawan. Karena apa? Ini lagi yang seperti di awal saya katakan, karena UKW ini menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai, mengukur dan menakar siapa sih wartawan yang profesional. Dia dinyatakan profesional kalau sudah UKW. Maka di luar itu, walaupun dia mengklaim dirinya wartawan, tetapi kalau dia belum UKW, maka narasumber berhak. Jadi tidak ada sanksi sebenarnya yang secara hukum, tidak ada. Tidak ada sanksi secara administratif, tidak ada. Tetapi dalam aktivitasnya dia tidak bisa melaksanakan dan narasumber berhak menolak. Jadi kalau teman-teman meliput di Polres atau di Polda atau di instansi pemerintahan, biasanya ada press room ya. Mereka hanya menerima yang sudah dinyatakan berkompeten. Itu. Nah, ini nanti mungkin akan diberlakukan secara saklek. Saat ini mungkin belum ya, tapi mungkin saya melihat arahnya akan diberlakukan secara saklek mungkin 2 atau tahun depan mungkin, apabila peraturan presiden tentang publisher right atau peraturan yang mengatur tentang itu disahkan oleh presiden. Publisher right itu kan hak-hak penerbit gitu ya. Di situ disebutkan dalam pasalnya yang disebut wartawan yang sudah dinyatakan berkompeten dan yang disebut perusahaan pers atau media itu yang sudah terverifikasi. Jadi nanti bukan hanya wartawannya teman-teman, Anda harus berkompeten, perusahaan medianya juga harus dinyatakan verifikasi. Jadi kalau Anda sudah berkompeten tapi bekerja di perusahaan yang belum terverifikasi, itu juga bisa menjadi celah untuk ditolak tadi. Nah, langsung menjawab ya dengan pertanyaan yang kedua tadi ya. Karena itu saya sarankan, saya dorong siapapun yang merasa dan melakukan aktivitas jurnalistik tidak lagi berpikir bahwa saya wartawan dengan membekali diri hanya kartu pers atau kartu organisasi, tapi Anda harus dinyatakan kompeten. Pertanyaan terakhir tadi terkait dengan masalah dalam setahun ada berapa kali? Jadi PWI Kalimantan Selatan itu mendorong UKW ini gencar dilaksanakan agar seluruh kerja jurnalis di Kalimantan Selatan itu tidak memandang apakah dia anggota PWI, apakah dia bukan anggota PWI, tapi kami hanya memandang dan menilai rekan-rekan atau teman-teman sebagai jurnalis itu didorong untuk menjadi kompeten. Dalam 1 tahun itu bisa kita menggelar 4-5 kali. Itu biasanya tergantung dari pembiayaan dan anggaran. Tapi sekurang-kurangnya dalam 1 tahun biasanya PWI itu menggelar sampai 3 kali. 2-3 itu sekurang-kurangnya dalam 1 tahun. Tapi kalau misalnya ternyata banyak perusahaan, banyak badan publik yang pengen, bisa nggak kami kasih dana CSR agar rekan-rekan media di daerah kami ini juga berkompeten, sehingga kalau kami bekerja sama lebih mudah. Kami siapkan dana, PWI bisa bantu nggak? Oh sangat siap. Nah, kalau misalnya banyak yang menginginkan itu, kita selalu siap. Gitu biasanya. Kita pernah melakukan itu dengan beberapa perusahaan seperti di Kota Baru, ya. Nah, tetapi nggak bisa teman-teman.
begitu saja lalu semua wartawan pengen ikut, tidak bisa, karena harus ada syarat yang dipenuhi tadi. Selain syarat yang melekat kepada pelakunya, juga perusahaan persnya. Hanya perusahaan pers yang berbadan hukum yang boleh ikut dan dinyatakan memenuhi syarat secara administrasi sebagai perusahaan persnya. Oke? Oke, terima kasih Toto ya. Saya kira dari sesi tadi 3 orang bertanya, kemudian 3 orang bertanya berikutnya sudah dijelaskan. Saya kira ini cukup memberikan wawasan tentang uji kompetensi wartawan. Oke, terima kasih Mas Toto atas kesempatan untuk jumpa pers hari ini. Terima kasih teman-teman telah hadir. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.